Kami menjembatani disiplin stoik Gichin Funakoshi dengan ketelitian etika Al-Ghazali. Meneliti bagaimana 20 sila Shotokan mencerminkan penyempurnaan spiritual pemikiran Islam awal. Kami menganalisis persimpangan antara penguasaan fisik dan karakter moral, membuktikan bahwa jalan seorang pejuang dan seorang cendekiawan memiliki tujuan tunggal yang abadi. Kebanyakan orang melihat seni bela diri dan mengira mereka sedang melihat cara untuk menang. Mereka melihat kepalan tangan, tendangan yang presisi, dan keringat yang mengucur sebagai simbol penaklukan atas orang lain. Namun, mari kita bongkar mitos itu hari ini. Seni bela diri sejati bukanlah tentang pertempuran di luar sana. Ia adalah tentang arsitektur internal jiwa. Bayangkan diri Anda bukan sebagai petarung, melainkan sebagai arsitek. Tubuh Anda adalah bangunannya, dan pikiran Anda adalah fondasinya. Jika fondasinya retak oleh kesombongan, setinggi apapun bangunan itu, ia akan runtuh. Di tengah kekacauan dunia tahun 2026, di mana kita sering merasa kehilangan kendali, kita akan menelusuri jejak dua raksasa sejarah. Gichin Funakoshi dari Okinawa dan Imam Al-Ghazali dari Persia. Dua pria dari dunia yang berbeda, namun membawa peta yang sama untuk kita semua. Mari kita perkenalkan mereka. Gichin Funakoshi, bapak karate modern, dan Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam. Apa persamaannya? Keduanya adalah reformis. Mereka hidup di zaman di mana orang-orang mulai kehilangan makna. Funakoshi melihat karate hanya dianggap sebagai teknik membunuh, sementara Al-Ghazali melihat ilmu pengetahuan hanya menjadi alat untuk mencari kedudukan. Keduanya berteriak melalui karya mereka. Kebenaran moral jauh lebih penting daripada kesombongan teknis. Funakoshi menulis Nijukun, 20 prinsip hidup. Al-Ghazali menulis tentang adab dan penyucian hati. Jika kita sejajarkan keduanya, kita akan menemukan sebuah cetak biru identik. Ini bukan sekadar agama atau olahraga. Ini adalah teknologi untuk menjadi manusia yang utuh di dunia yang retak. Mari kita bedah cara mereka mengelola batin. Funakoshi menegaskan, karate dimulai dan diakhiri dengan kesopanan. Mengapa? Karena tanpa rasa hormat, kekuatan hanyalah kebinatangan. Ini selaras dengan ajaran Al-Ghazali tentang tazkiyatun nafs, atau penyucian hati. Kesopanan di luar adalah cermin dari kebersihan di dalam. Jika hati Anda kotor dengan amarah, maka gerakan tangan Anda hanya akan menjadi alat penghancur, bukan pelindung. Lalu, ada konsep mushin, pikiran kosong yang jernih. Dalam tradisi Islam, kita mengenalnya sebagai murakabah, sebuah kesadaran penuh bahwa kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Keduanya bertujuan sama, mencapai keadaan kehadiran tanpa ego. Saat Anda bertarung atau bekerja, tidak ada lagi rasa aku yang hebat. Yang ada hanyalah aliran energi dan kehadiran yang tenang. Inilah arketip prajurit cendekiawan. Memiliki pedang di pinggang, namun memiliki kitab di tangan. Kuat, tapi rendah hati. Sekarang, mari kita bawa teori ini ke medan ujian, kumite, atau latihan tanding. Dalam bela diri, ini adalah laboratorium paling jujur. Di bawah tekanan fisik, karakter asli Anda akan muncul. Apakah Anda akan curang? Apakah Anda akan emosi saat terkena pukulan? Funakoshi mengajarkan, karate ni sente nashi. Tidak ada serangan pertama dalam karate. Ini bukan sekadar aturan teknis, tapi filosofi hidup. Kekuatan kita adalah perisai, bukan pedang penindas. Prinsip ini bergetar indah dengan jurisprudensi Islam yang menjaga kesucian hidup. Bela diri hanya diizinkan untuk melindungi, bukan memulai kerusakan. Inilah yang disebut sebagai jihad al-nafs, perjuangan besar melawan diri sendiri. Musuh terbesar Anda di tahun 2026 bukanlah algoritma, bukan rekan kerja yang menyebalkan,
dan bukan lawan di atas matras. Musuh terbesarnya adalah keinginan Anda untuk pamer dan amarah yang meledak-ledak. Kemenangan sejati adalah saat Anda mampu menahan diri ketika Anda punya kekuatan untuk membalas. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita sekarang? Di era digital yang melelahkan ini, pengulangan dasar atau Kihon dalam karate dan rutinitas doa harian adalah penyelamat kita. Disiplin kuno ini menyatukan kembali tubuh dan jiwa kita yang sering terpisah karena gangguan ponsel. Ini adalah obat untuk burnout modern. Dengan memiliki struktur yang ketat, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita dari kekacauan. Ingatlah, pertumbuhan pribadi Anda bukanlah tujuan akhir. Tidak ada kata lulus dalam menjadi orang baik. Ini adalah jalan atau do yang abadi. Sebuah penyempurnaan yang tidak pernah berhenti. Maka, inilah seruan bagi Anda. Integrasikan ketangguhan mental dari Okinawa dengan kedalaman kebijaksanaan spiritual. Jadilah pribadi yang teguh seperti batu karang, namun lembut seperti aliran air. Dunia mungkin kacau, tapi jiwa Anda tidak harus ikut berantakan. Bangunlah arsitektur batin Anda mulai hari ini, karena pada akhirnya, warisan terbaik kita bukanlah apa yang kita menangkan, tapi siapa diri kita saat tidak ada yang melihat. Mari kita melangkah di jalan ini bersama.